Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. La hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para ibu-ibu saya jamaah musalla Atin Kampung Lemarat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, yaitu pengajian yang rutin digelar tiap hari Senin malam Selasa pada maghrib. Mudah-mudahan sangat istiqomah. Mudah-mudahan turunnya hujan malam hari ini pertanda turunnya rahmat Allah SWT kepada kita semua, sehingga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita berupa kesehatan. Mungkin ada yang sakit, mudah-mudahan sudah diangkat penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Yang susah, mudah-mudahan dihilangkan susah oleh Allah, dipunkan terus dengan kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magal kumpul saya ansar syafaat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Para rawuh saya yang beliau melanjutkan keterangan minggu kemarin, yaitu seputar fardu-fardunya wudu yang berjumlah 6. Sekarang yang nomor 4, yang nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Nawaitu ta'alluman li'a'da'i kalimatillah. Wal khamisu utawi fardhu wudu ingkang kaping gangsal, ghuslur rijlaini iku mbasuh suku kalih ilal ka'baini tumeka maring mata kaki kalih. Ilam yakun lamun ora ana al mutawaddi'u sapa wong kang wudu labisan iku nganggo lil khufaini maring muzah loro. Fa ingkana mulamun ana al mutawaddi'u sapa wong wudu labisa huma iku nganggo muzah loro, wajib maka wajib alaihi ing atase al mutawaddi mashul khufaini apa ngusap muzah loro. Aw ghuslur rijlaini utawa basuh sikil loro. Adapun fardunya wudu yang nomor 5, yaitu membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Membasuh salah mengusap ya. Membasuh yang mengusap itu cuma kepala kali kuping. Kuping pun sunat dokumen. Tapi yang terakhir ini yang kaki ini dibasuh. Karena dibasuh otomatis disiram dalam boten mundur tuyo malah dilatih teman-teman. Ini gue mengusap. Batasnya mana? Sampai kedua mata kaki. Dua mata kaki ini gue menjol dekor ini. Terus lek diukur itu perkiraan setengah kilat saking dasar kaki. Amin. Tapi kita dilebih mata kaki ini tidak boleh dipresakan, karena kita tidak tahu batasannya itu ngepresnya yang penting. Karena tidak tahu, maka wajib dilebih. Ini malah sedikit lah, kan boleh lebih.
Karena untuk melebihi sendiri niku hukumnya wajib membasuh di atasnya perbatasan apa yang menjadi batasnya, yaitu mata kaki. Untuk melebihinya ini hukumnya wajib. Mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Dirasaiin apa? Apa-apa yang bisa menyebabkan sempurnanya basuhan itu butuh pada yang lainnya, maka membasuh yang lainnya itu hukumnya wajib. Terus untuk mata kaki, karena kita tidak tahu batasan ngepres yang putih, maka lebih baik dilebihi. Melebihinya ini hukumnya wajib. Berarti batasan wudhu itu di atas mata kaki, boten ngepres. Tambah saya. Pokoknya pun ngepres ya. Itu pun membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Ini apabila orang yang berwudu tidak memakai muzah. Muzah itu sejenis sepatu yang terbuat dari kulitnya hewan, yang dipakai oleh orang-orang yang senang berpetualang, senang melancong gitu. Karena adanya orang Arab dulu, niku kehidupannya senang merantau dari satu tempat ke tempat yang lainnya, merantau terus. Otomatis untuk berjalannya butuh sepatu yang kuat, yang terbuat dari kulitnya hewan. Kulitnya dipaten tuh. Karena dipaten, maka otomatis ketika wudu ini boten perlu nyemplok, karena rapat tenan. Tapi syaratnya saat derengin damel sepatu sing istilah muzah niku gedang ada wudu. Kalau tengah ada wudu boten asal. Wudu biyen malah damel sepatu niku. Ngilek batal pada wudu malih, boten perlu nyemplok, tapi muzah ini kita diusap. Sana dibantu diusap. Sebagai ganti dari kaki, karena kakinya sudah tertutup rapat. Sama dengan keterangan membasuh tangan. Bagaimana kalau ada orang itu tidak punya tangan? Itu keterangannya wajib dibasuh perkiraannya. Terus mencuci tangan, tak mungkin joplok ya. Betul kena persen tanah bangnya. Ini tetap wajib dibasuh. Tapi perkiraan, tak tahu ini tangan. Tidak harus rata, tapi perkiraan tuh. Tidak rata kewu barang betul-betul barang ini. Demikian juga kaki. Ketika orang itu tidak punya kaki kanannya tidak ada, tinggal kaki kiri. Maka ketika kaki membasuh kaki tangan yang tidak, kaki kanan yang tidak ada, itu diperkirakan. Saya cukup, ukuran cukup ini tergantung hatinya orang yang wudhu, tergantung yang bersangkutan. Intinya, kesimpulannya, orang yang tidak punya anggota badan yang menjadi anggotanya wudhu, contohnya tangan kali kaki, itu tidak menggugurkan untuk tidak dibasuh. Maksudnya walaupun tidak ada badannya, tidak ada anggotanya, tetap wajib dibasuh. Dalam bab ini tidak punya tangan kali kaki dong. Lek wajah betul mungkin ya. Masa wong nggak duwe wajah? Masa wong nggak duwe kepala? Orang yang tidak punya kepala ini bisa dipastikan betul sakit urip. Sami kali tiang ibadah tidak memakai ilmu fikih. Ibaratnya sama dengan orang hidup tidak punya kepala. Karena yang bisa membedakan iki batal kali boten itu adalah ilmu fikih. Walaupun orang tasawuf, karena tasawuf ini harus melalui proses begitu, bukan asal langsung mencolok. Karena semuanya itu ada prosesnya. Wajibu
Ghuslu wa yajibu lan wajib ghuslu ma apa mbasuhi barang apa-apa alaihima kang tetep ing atase sikil loro min sa'rin saking rambut wasil aden lan kuku wa usbu'in lan epek-epek zaidatin kang tambah kama kaya keterangan salah kok kang wis liwat apa mah bil yadaini dalam tangan loro. Untuk membasuh kaki ini yang wajib yaitu apa-apa yang ada di kaki itu sama dengan ketika keterangan membasuh tangan. Jadi kalau di kaki ada rambutnya menawi nggih wonten tiyang sikile ketel rambute, kata rambute iku kedadian dibasuh sedaya. Walaupun kan ketel. Karena rambut yang ketel yang tidak wajib dibasuh dalamnya itu cuma jenggotnya orang laki-laki. Jenggotnya orang perempuan tetap wajib dibasuh walaupun ketel. Lek jenggote malah mboten ngaten tak. Jenggot. Tapi kalau sampai ke dalam niku sunat hukumnya. Lek kaki mungkin kakinya ada kakinya orang ketelemen sampai benar ketinggal apa kulitnya. Niku wajib dibasuh semua. Karena bukan jenggot. Atau kuku, mungkin kukunya panjang sama dengan keterangan yang ada di tangan. Orang yang kukunya panjang baik kuku tangan maupun kuku kaki, maka bawahnya kuku wajib dibasuh. Kalau ada yang mencegah, contohnya bawahnya kukunya karena panjang barono teng sawah matun tan apa sehingga ledeke kada mlebet teng ngisore kuku, itu wajib dibersihkan karena kotoran yang hitam itu bisa menghalangi sampainya air ke bawahnya kuku. Makanya yang paling aman kuku itu diketok mawon, tapi sing dawa tok sing ceket mboten usah nggih, karena selain untuk kesehatan juga tuntutan fikih bawahnya kuku ini tetap wajib dibasuh. Di samping sunat kita mengetok kuku apa mengetok ya? Memotong kuku niku hukumnya sunat, terutama ketika dipotong di hari Jumat niku sunat. Diketok mawon nggih. Bawa dawa iki ketok. Terus wa usbu'in zaidatin juga wajib dibasuh, yaitu ketika ada driji sing tambah. Driji niku normale gangsal. Wonten sikile tiyang drijine 6 utawa 7. Maka sing nomor 6 kali utawa sing nomor 7 wajib dibasuh. Bukan ya 5 tok, sing 5 pun umum nggih. Lek lebih ditahan di napa dibasuh. Salah lebih nggih. Pun takdir menan nggih ya apa maneh. Yang terakhir dari fardunya wudu wasadisu tawi fardunya wudu ingkang nomor 6 at-tartibu iku tertib urut niku mulai teko membasuh wajah disertai niat marung tangan 2 terus mengusap kepala ditambahi sunate mengusap kuping. Dadi amen lek wudu lali ndak ngusap kuping betul menapa? Terus terakhir ditutup dengan membasuh kaki. Ini ku kedah urus saya. Ndak boleh mantul wajah langsung kaki dulu. Wale nggih. Mboten sah wudu mangke. Fil wudu'i tartib ing dalem wudu alama ing atase keterangan ai al wajhi tegese wajah dulu. Alladzi zakarnahu kang nyebut sapa musannaf ing keterangan iki. Fi itil furudi ing dalem hitungane pira-pira fardhu wudu. Falau nasia mongko lamun lali sapa wong kang wudu atartiba ing tertib ing urut-urut lam yakfi mongko ora cukup.
Umpami wonten yang wudu mantun membasuh wajah, marang wonten mengusap kepala, terus tangan kan balik dengan nggih. Waya tangan dhisik terus kepala. Tapi orangnya lupa. Bagaimana ketika dia tahu lam yakfi orang cukup harus wudu malih. Itu pun kalau ketahuan, lek mboten ketahuan nggih mboten napa-napa. Contoh manten wajah terus moro kepala terus tangan pinggir enten tiyang sampean keliru mang wudu nyegat, maka ketika diingatkan dia wajib wudu lagi karena fardunya wudu yang terakhir yaitu tartib itu tidak dilakukan. Lek mboten semral nggih mboten apa, barang mboten semral ya napa maneh. Walau wasala saiki wonten critane wong sugih wuduke. Wa raja jenenge walau wasala lan lamun baso sapa arbaatun ing sapa wong papat. Ado aku ing pira-pira anggotane wong wudu dafatan kelawan ambalan wahidatan kang sepindah. Diidri kelawan izine wong kang wudu. Irtafa'a mongko dadi ilang hadatsu wajhi apa hadase wajahe wong kang wudu fakot hale bloko. Maksudnya ngeten iki wonten tiang wudu tapi minta bantuan pada orang lain. Jadi dia cukup niat mawon nggih. Orang pertama disuruh membasuhkan ke wajahnya. Tunggal. Orang kedua disuruh membasuh tangannya. Orang ketiga disuruh mengusap kepalanya. Orang keempat disuruh membasuh kakinya. Dengan cara bersamaan. Terus basuh wajah, tangan, kepala, kaki bareng. Kan boten tetap tipiring nggih. Karena bersamaan. Dan mungkin enten ceritane ngoten niku. Irtafa'a mongko dadi ilang hadatsu wajhi apa hadasi wajhi fakot wajah saja. Maka yang dianggap itu yaitu basuhan wajah itu saja. Karena urutan pertama. Bagaimana selanjutnya? Maka dia setelah karena yang dianggap itu cuma wajah saja yang sah, maka basuhan tangan, kaki atau dan kepalanya, usapan kepalanya itu dianggap tidak sah karena tidak tertib. Caranya bagaimana? Tinggal melanjutkan. Karena wajah saja yang sah, maka setelah itu dia membasuh tangan. Lah nggih. Niki kan apa? Karena minta bantuan pada orang lain nggih. Sakniki wonten boten apa raja niki. Ceritane raja. Ayo wuduno aku. Nggih, siap. Wong siji 10 juta. Saiki global. Contohnya Cak Imam teng Umbulan. Langsung mau mandi. Mencolot, sret. Langsung cukup niat tok. Cukup tak tersutuk pun. Tak usah dibasuh ya karena sudah terbasuh semuanya secara bersamaan. Tartib ini kalau ngeredit, kalau nyicil niku wajib tartib. Tapi kalau bersamaan boten. Karena dia sendiri. Beda contohnya dengan yang tadi itu memang minta bantuan. Ayo aku wuduno bareng rek boten. Kecuali napa niku tiang pecah. Tiang pecah pun wajib urut kan ya. Nggih, sinten biasa ngutuki wonten. Apa ya? Jadi walaupun orang meninggal diwuduki karena tidak bisa wuduk sendiri nggih, itu tetap tartib. Sing niat sing wuduki. Karena yang meninggal tidak bisa tidak bisa niat. Atau lah mencolot langsung ya mam, nang kali mencolot langsung niat wudu pun cukup. Karena sudah terbasuh semuanya. Di tangannya nggak usah.
Betul usah bareng-bareng benar. Bareng. Jadi satu. Kecuali di jeding karena dimasuk ngeten. Nyicil istilahnya niku wajib talfid. Nah, itu Pak. Asalkan airnya air mutlak. Asalkan airnya mutlak ya. Lah itu buatan cukup ya. Karena tidak bersamaan bisa. Tidak apa. Rumah di akan lagi aku dah kira. Dia anu sinetron malah ya. Oh, tenang. Ora mana? Oh, mungkin ada koma, Pak. Oh, terus mati niku. Mati suri niku. Durian, Mati suri sak wonten anu ne, sak wonten apa? Wonten nafas. Wonten pertanyaan malih niki, Cak Imam. Tadi yang sholat kan. Oh, iya, Pak Putu. Pak Putu. Napa ada yang sholat ya? Aos kaki. Badan nomor apa? Karena ada yang memperbolehkan. Terus yang memperbolehkan itu imam mahalli niku. Kalau imam kasaki kalau jauh itu kan dipakai lagi kan enggak apa-apa. Maksudnya sholat. Tempat sholat. Oh, waktu sholat. Terus menurut Imam Insyaallah Imam Nawawi nggih. Untuk anggota sujud itu yang wajib dibuka apa niki? Baduk. Sebagian baduk. Betul semuanya sebagian tok. Pokok baduk niki ketika dibuat sujud ada yang nempel sedikit saja. Betul apa? Terus yang jalan aku keluar moro rambutnya lututnya ngene. Tapi ada yang terbuka sedikit. Itu betul apa? Sing bener asal lho ngeten. Cak Imam sholat damel surban. Baru ketika sujud surban niku roto disiki. Cak Imam sujud surban. Berarti surban itu menghalangi Cak Imam untuk sujud ke tempat sujud. Bedanya dengan surban Cak Imam bedanya digawe saja. Baru Cak Imam sholat. Berarti surban itu statusnya adalah tempat sujud. Wong mboten melok Cak Imam aja nih. Digawe ngene baru lembre digawe sujud. Niku bener. Karena itu yang menghalangi. Atau orang perempuan rukuan. Nggih. Atau orang perempuan rukuan terlalu menconjong ngeten. Ketika sujud ketutup saya. Makanya orang perempuan ketika sholat wajah dan telapak tangan wajib dibuka. Termasuk ketika ihram. Napa niku tawaf ya? Tawaf niku gimana sholat? Tawaf niku sampai kali sholat terus yang tawaf itu kita nggak ada wudu ya. Lek kau dek daerah imam itu pun karena rawan kau dek lek Mekah niku. Ketika tawaf jalan resi kumpul. Imam Maliki mboten. Daerah Imam Maliki, lek daerah Imam Syafi'i apa? Syafi'i ya Mas Syafi'i. Batal terusan, titik ngodek wong. Ndak kok pertolak. Kalau jadinya tetap bene. Mending sore ya. Aso iki. Napa mang pertanyaan kamu? Kaos kaki. Oke. Menurut Imam Mahali untuk sujud niku cukup kepala iki mawon. Baduk niki mau sing menyentuh tempat sujud mboten apa-apa. Untuk yang lainnya mboten apa-apa ditutup. Sing sering kula yang kaos kakian. Tapi lek kaos tangan jarang ketika. Anjen kedah dibuka ke tangan. Nah, makanya betul itu. Termasuk orang perempuan ya. Orang perempuan niku telapak tangan, epek-epek bahasa Jawa niki. Itu atas bawah. Tiang niku pemane keliru. Epek-epek ya sing putih tok sing indah. Sama iso ta nutupi iki sampai garisan ngeten iki
ndamel ruku. Kan mungkin aja. Saged. Boleh ambil ND plus. Mau kata sholat jak soro nih kata gini. Terus efek-efek ini atas bawah ndak apa-apa terbuka. Beki batasnya ini pergelangan ini. Tapi lebih mau ya. Karena takut buka di asli niku rawan lek sholat niku buka. Termasuk lek saged sholat niku tiang ekstrim menawi sholat menawi rukuan damel iket. Ranten ketika enten ketarik, aku atas enten rambutnya kelihatan. Walaupun sehelai saja itu bisa membatalkan sholat karena auranya terbuka. Sedangkan aurat menutup aurat termasuk syaratnya Ruku mani pedotan. ruku pedotan niku malih rawan. Rawan mani. Rawane napa? Ketika Allah Akbar ketok dek gini. Apa mana dasarnya lagi Tapi kaosan gitu. waktu ini? Iya, kaosan. Pokok bisa dipastikan, tidak apa-apa. Kaosan. Ketika ngeten gulune ketok. Walaupun ketoknya dilihat dari bawah, tidak harus dari atas, dari bawah kelihatan. Maka itu sama dengan membuka aurat. Lek saged lek salat damel ruku sing panjang. Sing panjang niku lebih aman niku. Kula eleng dawuhne Yai Subatan besok. Niku saking nemen ngati-ngatine teng santri SI. Pokoke santriku wedok lek ana sing tau salat gawe ruku pedotan padha ana kabeh. Sampai ngudine niku. Saking ngati-ngatine ki ya. Yai. Karena itu rawan. Saniki aja damel tren nggih. Salat damel ruku pedotan, apa meneh nggih ngelecer barang. Ono tasbih barang api kadang. Padahal yang penting ruku itu bisa menutup aurat dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, bukan untuk kaya-kayaan. Lampu juga. Ya pokoknya kelambinya bisa nutupi sedaya, termasuk bulu barang. Bisa dipastikan, tidak apa-apa. Kadang tiang sholat wonten sing damel daster nggih, dasteran tok iki. Ya apa niku? Bisa dipastikan menutup aurat mboten? Intinya kan menutup aurat. Kok di sini sih? Nggih gitu. Maksudnya sholat itu ndak harus pakai ruku, pokoknya bisa menutupi auratnya. Jadi walaupun orang perempuan sholat pakai baju, asalkan bajunya itu bisa menutup semua auratnya selain wajah dan telapak tangan, sah sholatnya. Walaupun bukan ruku. Dan pertanyaan itu. Kita akan hilang kan. Tunggu baca, tanggal nunggu baca. Sampun nggih. Pemirsa benar nggih. Alhamdulillah amin madar muga ngaos kita tahun menika saged dados ilmu ingkang manfaat yang barokah fid dini wa fil akhirah madar muga sedaya saged istiqomah untuk menuntut ilmu agama yang menjadi kewajiban kita bersama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.